Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah merasakan detak jantung yang tiba-tiba melambat ketika gaji masuk, lalu kembali berdegup kencang ketika tagihan menumpuk. Perasaan itu bukan sekadar rasa lelah, melainkan sinyal bahwa keuangan belum memberi ruang bagi ketenangan. Disinilah konsep kebebasan finansial harus dipahami kembali. Bukan soal memiliki puluhan juta di rekening, melainkan tentang memiliki cukup untuk menenangkan pikiran setiap kali uang dipertanyakan. Kebebasan finansial bagi mereka yang hidup dengan gaji pas-pasan berarti tidak lagi terjaga oleh rasa takut tidak mampu membayar listrik, tidak lagi menunda kunjungan dokter karena khawatir biaya, dan tidak lagi menahan diri membeli kebutuhan dasar karena khawatir kehabisan uang di akhir bulan. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk financial freedom untuk gaji pas-pasan, bukan kaya raya, tapi bebas dari panik uang. Masalah utama yang menjerat banyak pekerja bergaji sederhana biasanya berawal dari 3 pemicu panik uang yang paling sering muncul. Pertama, ketidakpastian pendapatan yang membuat setiap pengeluaran terasa seperti taruhan. Kedua, kebiasaan menghabiskan uang begitu gaji masuk tanpa rencana yang jelas. Ketiga, tidak adanya cadangan dana darurat yang membuat setiap kejutan biaya menjadi bencana. Ketiga faktor ini saling memperkuat, menciptakan lingkaran yang sulit diputuskan. Ketika gaji tiba, rasa lega sesaat langsung tergantikan oleh kecemasan karena belum ada alokasi yang pasti, sehingga uang cepat mengalir ke kebutuhan yang belum terstruktur, dan ketika sesuatu tak terduga muncul, tidak ada bantalan yang dapat menahan beban. Untuk memecah lingkaran itu, kita dapat mengadopsi kerangka kerja sederhana yang terdiri dari 3 kebiasaan budgeting yang mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas bulanan. Kebiasaan pertama adalah menempatkan alokasi gaji pertama kali pada kebutuhan utama yang telah ditentukan, bukan menunggu sisa uang untuk menutupnya. Kebiasaan kedua menuntut pencatatan setiap pengeluaran, sekecil apapun, sehingga pola pengeluaran menjadi transparan dan dapat dianalisis. Kebiasaan ketiga melibatkan penempatan otomatis sebagian kecil gaji ke dalam rekening tabungan yang tidak dapat diakses secara langsung, sehingga tabungan tumbuh tanpa harus diingatkan. Ketiga kebiasaan ini, bila dijalankan secara konsisten, akan mengalir menjadi fondasi yang kuat untuk mengurangi ketakutan setiap kali gaji masuk. Langkah pertama dalam mengimplementasikan kebiasaan alokasi pertama kali adalah menentukan prioritas keuangan yang paling mendasar. Mulailah dengan menuliskan semua tagihan tetap seperti listrik, air, sewa, dan cicilan yang tidak dapat ditunda. Setelah itu, alokasikan persentase tertentu dari gaji untuk masing-masing kategori tersebut, misalnya 30% untuk sewa, 10% untuk listrik, dan 15% untuk cicilan. Sisanya, yang belum terpakai, dapat diarahkan ke 2 tujuan berikutnya, dana darurat dan tabungan jangka pendek. Dengan menempatkan alokasi ini sebelum uang mengalir ke pengeluaran lain, kita memastikan bahwa kebutuhan penting tidak terancam. Setelah alokasi selesai, langkah berikutnya adalah memulai pencatatan pengeluaran secara real-time. Tidak perlu menunggu akhir bulan untuk meninjau, cukup lakukan peninjauan singkat setiap minggu untuk melihat kategori mana yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Dari data ini, kita dapat mengidentifikasi kebiasaan belanja impulsif, misalnya sering membeli kopi di luar atau langganan layanan streaming yang jarang dipakai, dan kemudian mengurangi atau menghilangkannya. Pencatatan yang konsisten memberi gambaran jelas tentang kemana uang mengalir, sehingga keputusan selanjutnya menjadi lebih rasional. Langkah ketiga menuntut pembuatan mekanisme otomatisasi tabungan. Pilihlah rekening tabungan terpisah yang tidak terhubung dengan kartu debit harian, kemudian atur transfer otomatis setiap kali gaji masuk, misalnya 5% atau 10% tergantung kemampuan. Karena proses ini terjadi di belakang layar, tidak ada godaan untuk menarik uang tersebut kecuali dalam situasi darurat yang memang telah dipersiapkan. Otomatisasi ini menghilangkan kebutuhan untuk mengingat atau menunda menabung, menjadikannya kebiasaan yang berjalan tanpa beban mental. Seiring waktu, tabungan akan menumpuk secara perlahan namun pasti, memberi rasa aman yang semakin kuat. Meskipun mengatur pengeluaran sudah menjadi langkah penting, seringkali pendapatan utama tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan sekaligus. Disinilah tambahan penghasilan menjadi solusi realistis yang tidak memerlukan investasi besar atau waktu berjam-jam. Salah satu ide yang dapat dijalankan hampir setiap malam setelah pulang kerja adalah menjadi penulis lepas untuk konten media sosial atau blog, memanfaatkan kemampuan menulis atau pengetahuan khusus yang dimiliki. Pekerjaan ini dapat dilakukan dari rumah, dengan tarif per artikel yang cukup menguntungkan bagi yang baru memulai, dan fleksibilitas waktu yang memungkinkan menyesuaikan dengan jadwal kerja utama. Fokus ke langkah yang bisa langsung kamu terapkan dari penjelasan di video ini. Produk ini hanya perlu dibuat sekali, lalu dapat dijual berulang kali tanpa harus menghabiskan waktu produksi lagi, sehingga pendapatan pasif dapat terbentuk dalam jangka menengah. Setelah 3 kebiasaan budgeting dan 2 sumber pendapatan tambahan dipasang, langkah selanjutnya adalah membangun dana darurat yang menjadi tameng utama melawan kejutan biaya. Rencananya dimulai dengan menentukan target dana darurat yang realistis,
biasanya 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan tetap. Misalnya, jika total tagihan bulanan mencapai 3 juta, target dana darurat menjadi 9 sampai 18 juta. Selanjutnya, bagi target tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dicapai dalam 3 bulan pertama, misalnya menabung 1,5 juta per bulan. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Setiap kali transfer otomatis ke rekening tabungan terjadi, catat pada lembar tersebut, sehingga progres dapat dilihat secara visual. Jika pada akhir bulan realisasi belum mencapai target, evaluasi kembali pengeluaran yang masih dapat dipangkas, atau tambahkan jam kerja sampingan untuk menutupi kekurangan. Meskipun rencana terlihat terstruktur, ada beberapa risiko yang sering muncul ketika seseorang mencoba mengubah pola keuangan. Risiko pertama adalah terlalu menekan pengeluaran hingga kualitas hidup menurun, misalnya mengurangi asupan makanan sehat atau mengorbankan istirahat yang penting. Risiko kedua adalah mengandalkan pendapatan sampingan yang belum teruji, sehingga ketika permintaan menurun, aliran uang tambahan mengering. Risiko ketiga adalah kegagalan dalam menahan godaan mengakses dana darurat untuk keperluan non-darurat, yang dapat menggerus tabungan yang telah dibangun. Untuk menghindari risiko tersebut, penting untuk menetapkan batas maksimal pengurangan pengeluaran, menjaga variasi sumber pendapatan, dan menandai rekening darurat dengan label khusus serta menempatkannya di bank yang tidak menyediakan kartu debit langsung. Setelah semua elemen berjalan, cara mengukur keberhasilan tidak hanya dilihat dari saldo rekening, melainkan juga dari tingkat kecemasan yang berkurang. Setiap minggu, luangkan 5 menit untuk menilai perasaan tentang keuangan. Apakah masih ada rasa takut ketika melihat tagihan, atau sudah mulai terasa tenang karena ada dana cadangan? Catat pula perubahan dalam kebiasaan belanja, misalnya berapa kali berhasil menolak pembelian impulsif, atau berapa banyak uang yang berhasil ditabung otomatis. Jika indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan, maka strategi yang diadopsi terbukti efektif. Sebaliknya, jika masih ada kebocoran uang atau rasa panik yang tetap muncul, kembali tinjau alokasi pertama, periksa kembali catatan pengeluaran, atau pertimbangkan menambah jam kerja sampingan yang lebih stabil. Akhirnya, semua langkah ini mengarah pada satu tujuan utama, mengubah hubungan emosional dengan uang dari rasa takut menjadi rasa kontrol. Kebebasan finansial bukanlah milik orang kaya yang menumpuk harta, melainkan milik siapa saja yang mampu mengatur aliran uangnya dengan bijak, menyiapkan bantalan untuk kejutan, dan menambah pendapatan tanpa mengorbankan keseimbangan hidup. Jika Anda merasa terbebani oleh tagihan, jika gaji terasa selalu tidak cukup, cobalah terapkan 3 kebiasaan budgeting yang telah dibahas, eksplorasi 1 atau 2 ide pendapatan sampingan, dan mulailah menyiapkan dana darurat dengan lembar perencanaan yang sederhana. Lakukan langkah demi langkah, pantau progresnya, dan beri ruang bagi diri Anda untuk merasakan ketenangan yang dulu terasa jauh. Jika video ini membantu Anda melihat jalan keluar dari kepanikan uang, beri komentar tentang tantangan apa yang paling Anda rasakan, atau bagikan pengalaman Anda setelah mencoba salah satu langkah di atas. Setiap cerita akan memperkaya komunitas kita, dan bersama kita dapat membangun kebebasan finansial yang tidak bergantung pada besarnya gaji, melainkan pada kedewasaan mengelola apa yang ada. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga setiap langkah kecil Anda mengarah pada kebebasan yang lebih besar. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.